warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Laila, NIM 862071815051, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan membahas prosem RPPM, RPPH dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Program semester atau prosem. Perencanaan program semester berisi daftar tema dan subtema dalam satu semester serta kompetensi dasar yang dipilih pada tema tersebut, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. Penentuan tema dapat dikembangkan oleh satuan PAUD atau mengacu pada contoh tema yang ada dalam panduan. Cara menyusun program semester. 1. Membuat daftar tema satu semester, memilih, menata, dan mengurutkan tema yang sudah dipilih, menentukan alokasi waktu untuk setiap tema. Alokasi waktu ditetapkan sesuai dengan kedalaman dan keluasan yang ingin dicapai sesuai dengan potensi satuan PAUD. Kemudian alokasi waktu minimal untuk satu semester adalah 17 minggu, menjabarkan tema ke dalam subtema, dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-subtema untuk setiap semester. Mencermati kompetensi dasar yang sesuai dengan subtema yang akan dikembangkan, KD yang ditetapkan akan dipakai selama tema yang sama. KD yang sudah dipilih untuk tema dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan subtema. KD yang diambil untuk subtema tersebut akan digunakan terus selama subtema dibahas. KD yang sudah digunakan pada tema dan subtema dapat diulang untuk digunakan kembali pada tema yang berbeda. Berikut ini adalah program semester dari Sekolah PAUD Permata Bunda, di mana di sini saya mengambil tema tanaman, subtema melati, jahe, mangga, wortel. Melati alokasi waktunya 1 minggu, jahe 1 minggu, mangga 2 minggu, wortel 1 minggu. Kemudian KD-KD-nya bisa dilihat dalam prosem tersebut. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Diturunkan dari program semester, berisi subtema atau muatan materi pembelajaran dari rencana kegiatan. Muatan atau materi pembelajaran dikembangkan dari KD dan dihubungkan dengan tema atau subtema yang dipilih. Merencanakan kegiatan adalah memilih kegiatan yang mampu mewujudkan seluruh muatan atau materi pembelajaran yang telah dipilih. Kegiatan yang bersifat rutinitas dimasukkan ke dalam SOP kecuali ada materi baru. Berikut ini adalah contoh RPPM yang saya buat yang berada di PAUD Permata Bunda dengan mengambil tema tanaman, subtema mangga, yaitu untuk kelas B atau kelompok B usia 5-6 tahun. Di mana di sini pengembangan KD-nya ada 6, 1.1 dan 1.2, sosem 2.9, 2.7 dan 2.8, fisik motorik 3.3 dan 4.3, bahasa 3.10, 4.10, 3.12 dan 4.12. Kemudian kognitif 3.5, 4.8, 3.9, 4.9. Kemudian seni 3.15 dan 4.15. Adapun materi pembelajarannya yaitu ciptaan Tuhan, rasa syukur, mandiri atau kebiasaan tidak bergantung kepada orang lain, kemudian gerakan-gerakan untuk menggambarkan motorik halus, kemudian memahami arahan dalam 3 pesan dalam 1 perintah, memahami simbol, huruf, dan angka, kemudian pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian cara merawat, fungsi, dan menggunakan benda atau alat-alat dapur. Yang terakhir adalah eksplorasi seni. Adapun rencana kegiatan mainnya bisa dilihat dalam RPPM. Kemudian yang terakhir cara pembuatan RPPH. Yang pertama, pilih beberapa kegiatan yang ada di RPPM.
Kemudian sesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang dimulakan oleh lembaga. Kemudian kegiatan harian berisi pembuka, inti, dan penutup. Penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Kemudian kegiatan harian dibuat oleh guru atau pendidik baik perorangan maupun kelompok. Kegiatan yang bersifat rutin dijadikan standar operasional prosedur. Jika KD atau muatan atau materi pembelajaran belum didapatkan anak pada tema yang dirancang, maka KD tersebut dapat terus dikembangkan pada tema yang lain dengan bentuk kegiatan yang berbeda. Berikut adalah contoh RPPH, di mana RPPH ini merupakan penjabaran atau penurunan dari RPPM yang dilakukan atau yang diturunkan ke RPPH. Di sini HD, materi, serta kegiatan inti ataupun lain-lainnya semuanya ada di RPPM yang diturunkan ke RPPH. Dan terakhir ada rincian untuk penilaian. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.